Nah, sebagai ilustrasi bahwasanya di ekosistem Kedai Reka ini adalah sebuah ekosistem di mana mempertemukan dua stakeholder, yaitu adalah insan perguruan tinggi, dalam hal ini baik itu Bapak Ibu dosen yang mempunyai NIDN dan NIDK, itu bisa memposting kreasi rekanya ataupun judul risetnya, inovasinya, penemuannya, dan lain sebagainya untuk masuk di dalam website, di platform dalam artian ini bisa menjadi sebuah marketplace agar katalog informasi inovasi yang ada Bapak Ibu sekalian bisa dilihat oleh mitra dunia usaha dan dunia industri. Selain para insan perguruan tinggi yang memasukkan kreasi rekannya, insan perguruan tinggi juga bisa melihat menjadi window shopping apa saja nih permasalahan, kebutuhan yang dicari oleh mitra dunia usaha dan dunia industri, sehingga Bapak Ibu bisa tahu, oh ini kebutuhan mereka, oh ini yang mereka sedang cari, atau ini mereka butuh solusinya, sehingga perguruan tinggi adalah menjadi problem solver dari permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, selanjutnya stakeholder yang lain adalah mitra dunia usaha dunia industri, tidak hanya perusahaan, tidak hanya dunia usaha atau dunia industri, tetapi juga skupnya cukup luas, yaitu bisa mulai dari UMKM, KM, BUMDes, yayasan, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, operasi, yang terpenting adalah entitas berbadan hukum. Nah, inilah dua stakeholder ini yang menjadi kita yang di platform Kedai Reka mempertemukan. Nah, selain itu, teman-teman dari mitra dunia usaha sendiri itu bisa memposting permasalahan mereka, dan yang kedua, mereka juga bisa melihat apa saja hasil riset-riset dan inovasi yang ada di perguruan tinggi, sehingga tidak perlu mereka memulai lagi dari nol, mereka cukup mengembangkan agar akselerasi inovasi itu bisa segera terjadi, dan mereka untuk dunia usaha mereka bisa mengkomersialisasikan. Nah, ini yang menjadi ekosistem di dalam platform Kedai Reka. Nah, sebagai informasi, di tahun 2021 Kedai Reka diamanahkan untuk mengelola dana sebesar 250 miliar. Di mana saat ini di Desember 2021 sudah ada 18.000 insan akademik yang mendaftar. Ada kurang lebih 1.100 universitas yang berpartisipasi, ada kurang lebih 2.000 mitra dunia usaha yang mendaftar, di mana para insan akademik itu memposting 1.944 judul kreasi mereka, inovasi mereka, dan ada 873 bisnis case yang dunia usaha posting di dalam platform. Nah, dari itu semuanya ada 1.672 program yang match antara industri dengan perguruan tinggi, baik itu yang awalnya terjadi di luar platform ataupun yang terjadi dalam platform. Sehingga kami mencatat ada 1.672 yang match, dan mereka mendaftar di platform Kedai Reka. Hanya saja karena dana yang terbatas di Kedai Reka di tahun 2021, sehingga hanya 427 penerima matching fund yang bisa disetujui dan dinyatakan lolos untuk menerima dana matching fund ini. Nah, tentunya dana matching fund ini yang terpenting dan utama adalah bagaimana keterlibatan dosen dan juga mahasiswa, karena tolak ukur dan KPI kita juga salah satunya adalah keterlibatan mahasiswa dan dosen. Dari dana 250 miliar yang lalu, keterlibatan mahasiswa yang tercatat di kami kurang lebih mahasiswanya ada 6.000, dan insan akademiknya dosen yaitu ada sekitar 2.000, sehingga dampak inilah yang menjadi penerima manfaat utama untuk dana Kedai Reka, selain untuk manfaatnya untuk masyarakat atau DUDI, tetapi untuk perguruan tinggi itu lebih keterlibatan mahasiswa dan dosen. Ini adalah berbagai kategori inovasi yang ada di Kedai Reka, berbagai tidak hanya eksak saja, tetapi juga ada dalam sosial, ada kategori ekonomi bisnis, ada kategori sosial humaniora, pariwisata, dan lainnya. Ini cukup variatif, sehingga kebutuhan yang ada di mitra Dudi itu cukup kami harapkan agar teman-teman dari perguruan tinggi tahu permasalahan apa yang ada di masyarakat. Ini adalah contoh-contoh program Magic Fund Dudi 2021, yaitu yang kemarin kita biayai adalah pengolahan limbah plastik, di mana Pemkot Semarang mempunyai permasalahan yaitu tingginya limbah plastik yang ada di Kota Semarang, sehingga mereka berkolaborasi konsorsium dengan PT Daur Indonesia untuk bisa melakukan riset dan juga pengembangan startup bagaimana mengubah limbah plastik menjadi bentuk batako, yang mana
Sebagian batakunya dimanfaatkan oleh Pemkot Semarang untuk infrastruktur dan sebagian lainnya dijual secara mandiri, sehingga secara lingkungan permasalahan limbah plastik terselesaikan, secara ekonomi timbul UMKM baru, startup baru dalam pengelolaan limbah tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah dalam bentuk pendampingan dan juga capacity building. PT Adaro ingin para pondok pesantren tidak hanya belajar mengenai agamis dan juga agamis, tetapi mereka juga menanamkan nilai-nilai sociopreneurship, sehingga Adaro yang tadi awalnya dengan 4 pondok pesantren, tapi dengan mereka kolaborasi dengan Kedereka mencapai 9 pondok pesantren yang saat ini mereka lakukan program pesantren mandiri dan santri sejahtera. Ini yang kami lakukan di Kalimantan. Dan juga selanjutnya adalah program pengembangan wisata-planner bagi para pelaku usaha pariwisata, ekonomi kreatif dengan Kementerian Parekraf, dan dengan lokasi di Toba, Sumatera Utara, itu yang kami lakukan. Selanjutnya adalah program mengenai kesehatan, yaitu NTT menuju masyarakat bebas stunting dan mandiri. Nah, itu adalah konsorsium antara IPB dengan universitas lokal, Universitas Nusa Cendana, dan mitranya pun konsorsium PT Fitch, Stekhawk, dan Yayasan Kasih. Itu mereka konsorsium untuk membuat sebuah proposal, yaitu mengenai isu stunting, lokasi di Desa Tesabela. Dan ternyata respon dari Pemprov cukup positif, sehingga di tahun 2022 Pemprov ingin melanjutkan program ini dan ikut berkontribusi sebagai komitmen dari mereka. Selanjutnya Bapak Ibu, selain di platform Kedereka adalah mitra lokal, pemerintah daerah, ada juga mitra dari internasional. Dalam hal ini adalah CSIRO. Itu mereka mempunyai proyek, yaitu bagaimana membuat pengamatan bumi untuk ketahanan iklim dan juga mitigasi mengenai banjir. Nah, mereka berkolaborasi dengan mitra pengusung mereka adalah Unhas, dan lokasinya ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi di Kedereka cukup beragam, tidak hanya mitra dari lokal, tetapi mitra dari internasional juga ada, dan itu diperbolehkan karena beneficiaries dari penerima manfaat dan juga aktivitas dari program ini itu ada di dalam negeri. Nah, selanjutnya dari sisi vokasi, itu pengusung programnya adalah Pollinella, dengan mitra industrinya adalah Habibie Garden, di mana Pollinella tidak hanya memproduksi benih dan juga buah melon dan semangka mengenai kualitasnya, yaitu tingkat kemanisan, bobot buah, umur panen, ataupun kematangan, tetapi mereka melakukan inovasi, yaitu berbasis smart farming dan precision farming, di mana melon dan semangkanya mereka buat dalam bentuk kotak dan juga dalam bentuk hati, sehingga mereka bisa memasarkan, mereka bisa menjual produk ini lebih tinggi dari harga pasar. Nah, itu membuat ternyata direspon juga dari masyarakat, dari para pembeli, karena yang tahu market bukanlah perguruan tinggi, tetapi mitra itu sendiri. Makanya program Kedereka ini harus ada buy-in dari mitra, karena kita di perguruan tinggi, kita hanya tahunya lebih kepada teori, tetapi mitra itu yang mengetahui apa kebutuhan pasar, apa keinginan pasar. Oleh karenanya Kedereka hadir untuk menjawab itu. Bagaimana semua program inovasi, semua hasil riset itu bisa dimanfaatkan dan mampu menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Selanjutnya adalah mengenai hilirisasi turbin angin untuk energi alternatif di rumah tangga. Nah, Bapak Ibu sekalian, Matching Fund tahun 2022 ini mempunyai komitmen penuh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang mana di tahun ini ada 4 kali lipat dana yang diberikan untuk Matching Fund ini sebagai bentuk komitmen dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, bahwa akan ada kesempatan lebih, akan ada peluang tinggi agar Bapak Ibu bisa memanfaatkan dana Kedereka ini, di mana ada beberapa tema yang kita usulkan, yaitu mengacu pada tema yang diusulkan oleh Bapak Presiden maupun Mas Menteri juga, mengenai kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi isu strategis nasional. Dalam hal ini, proyek indikatif ekonomi hijau, yaitu mengenai pertanian berkelanjutan, konservasi, dan energi terbarukan. Untuk ekonomi biru, yaitu sumber daya laut, pengembangan teknologi, pengelolaan sumber daya laut. Nah, untuk ekonomi digital, yaitu adalah pengembangan industri game maupun animasi, kita ingin
mencetak industri gamenya, bukan pemain bertalenta game, tetapi adalah industri gamenya. Dan selanjutnya adalah bagaimana ada pendampingan dan pengembangan teman-teman yang ada di UMKM berbasiskan teknologi dan inovasi. Selanjutnya adalah kemandirian kesehatan, yaitu adalah pembuatan dan pengembangan alat kesehatan dan juga pengembangan obat herbal maupun non-herbal. Jadi salah satunya adalah isu stunting, adalah isu strategis yang kita ajukan, dan pariwisata adalah pengembangan super destinasi prioritas dan juga kurasi budaya. Lagi-lagi ini adalah usulan tematik, tetapi usulan umumnya itu tergantung dari mitra Bapak Ibu sekalian. Jadi balik lagi, seluruh yang diusulkan oleh Bapak Ibu itu harus ada buy-in dari mitra, dan itu kategori umum yang dapat diajukan. Akan ada dua skema review, yaitu skema di bawah 1 miliar dan skema di atas 1 miliar. Di mana di bawah 1 miliar akan tetap dilakukan desk assessment, dan juga setelah itu adalah negosiasi RAB, karena kita akan melihat secara efektif dan efisien seberapa besar yang diajukan. Dan jika di atas 1 miliar, sebelum dilakukan negosiasi, akan ada interview lebih dulu untuk memastikan, dan kita ingin mengetahui lebih detail lagi kenapa dana sebesar itu diajukan dan seberapa urgensitasnya, dan apa implikasinya terhadap perguruan tinggi baik dosen maupun mahasiswa. Itu menjadi salah satu penilaian dan verifikasi kita. Nah, skema di tahun 2022 ini akan tetap skema 1:1 hingga 3:1. Rp1 yang dikeluarkan oleh industri akan dipadankan Rp1, dan juga Rp1 yang dipadankan oleh industri jika itu mengenai isu strategis nasional, kita bisa memadankan hingga 3:1. Itu tergantung dari isunya. Nah, sistem pendanaan ini adalah kontrak tahun tunggal, yaitu sampai dengan bulan Desember, dan juga kontribusi mitra itu bisa cash maupun in kind. Tetapi kontribusi in cash mitra menjadi salah satu aspek pendanaan. Jadi jika di dalam proyek tersebut tidak semuanya dalam bentuk in kind, tetapi juga ada cash-nya, nah prosentasenya itu menjadi salah satu aspek penilaian. Dan sebagai informasi, dana Magic Fund ini tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber pendanaan lain. Misalnya ada penelitian lain dan lain sebagainya, karena ini menggunakan anggaran APBN, itu tidak diperkenankan secara aturan dan undang-undang jika menjadi double funding. Nah, Bapak Ibu sekalian, proposal matching fund sudah bisa di-download di www.kedereka.id, sehingga Bapak Ibu bisa mulai mencari mitra dan mulai proposalnya. Proposalnya cukup kami sederhanakan dibandingkan dari tahun lalu, sehingga paling tidak 15 ataupun 20 halaman itu maksimal yang kita harapkan proposalnya cukup berbobot untuk bisa kita nilai. Ini tadi Bapak Ibu yang dari dosen yang punya IDN dan NIDK itu yang bisa mendaftar di platform Kedereka, dan Bapak Ibu dari mitra yang memang tidak mempunyai official email, itu nanti akan ada sistem kurasi yang akan memverifikasi bahwasanya mitra tersebut cukup akuntabel dan juga cukup layak. Nah, ini tadi pembukaan matching fund di 2022 sudah dibuka, dan kita pembukaan dari tanggal 1 Maret 2022 hingga penutupan batas akhir di tanggal 31 Maret 2022. Sehingga waktunya terbatas, memang tidak seperti tahun lalu, karena kami menginginkan kualitas dari proyek itu cukup panjang, sehingga aktivitas dari dosen maupun mahasiswa keterlibatan di dalam proyek ini jauh lebih besar lagi, dan juga kualitasnya lebih baik lagi. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih Bapak Ibu. Jika perguruan tinggi Bapak Ibu ingin mengajukan untuk kita sosialisasi lebih intens lagi, ataupun ada pertanyaan yang ingin diajukan, bisa menanyakan di info@kedereka.id, atau di website kedereka.id juga ada beberapa list pertanyaan yang mungkin bisa menjadi jawaban dari Bapak Ibu sekalian.